Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan renungan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Saudara, welcome. Itu adalah sebuah sambutan yang kita ucapkan ketika kita bertemu dengan seseorang yang hadir ke rumah kita. Kedatangan orang tersebut pastilah sesuatu yang sudah kita nantikan, sesuatu yang kalau mau dibilang ngangenin, sehingga waktu dia datang respon kita penuh dengan sukacita. Saudara, ketika kita mengatakan welcome, ini menyatakan bahwa kita menerima dengan sukacita tamu yang datang tersebut. Tapi beda ceritanya ketika yang datang bukanlah orang yang kita harapkan. Ketika yang datang adalah orang yang mengganggu kenyamanan kita. Contohnya saja saudara, ketika yang datang adalah debt collector atau penagih hutang. Saudara, apa yang menjadi respons kita? Saudara, saya yakin respons kita akan pura-pura tidak ada di rumah atau kalau bisa melarikan diri dari pintu belakang. Ini hanya contoh saudara. Mengapa? Karena kita tahu kita punya sesuatu kewajiban yang harus dilunasi, namun kita belum melunasinya. Kita punya sesuatu yaitu utang yang harus segera kita tuntaskan. Saudara, reaksi pura-pura atau reaksi melarikan diri dari pintu belakang hanya akan bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan manusia yang terbatas pengetahuannya. Tapi beda cerita ketika yang datang bukanlah penagih utang yang terbatas pengetahuannya, namun yang datang adalah Anak Manusia yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi, bukan hanya apa yang nampak yang kita lakukan, namun apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Saudara, ayat 29 sampai 31 menunjukkan tentang kedatangan Anak Manusia yang kedua, yang kemudian akan membangun sebuah kerajaan yang baru. Saudara, bagian ini menceritakan bahwa kedatangannya yang kedua itu berbeda jauh dengan kedatangannya yang pertama. Kalau kedatangannya yang pertama, ia ada dalam rupa seorang bayi yang terbaring di palungan, suatu hal yang menunjukkan kerendahan hati, menunjukkan kerendahan seorang hamba. Kali ini dia akan datang bukan dengan rupa seperti itu lagi, namun ia akan datang dalam rupa seorang raja yang penuh keagungan, penuh kemuliaan. Dan kalau mau dikatakan dia datang di atas awan-awan yang menunjukkan bahwa setiap orang akan mengakui bahwa dialah Allah yang sesungguhnya. Saudara, kedatangannya yang kedua menjadi sebuah akhir dari kenyamanan setiap manusia yang mengalami kematian rohani. Orang-orang yang selama ini yang hidup di zaman akhir dengan mementingkan prinsip yang penting selamat, termasuk dengan mengorbankan karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Saudara, ini akan menjadi akhir kenyamanan mereka karena mereka harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Allah tersebut. Saudara, itulah yang tercatat di dalam ayat 30. Mereka akan meratap. Tapi kedatangan Anak Manusia yang kedua juga menjadi sebuah sukacita dan kebahagiaan bagi setiap orang yang melandaskan seluruh kehidupannya dengan
keselamatan yang sudah Ia berikan kepada mereka. Saudara, orang-orang yang di dalam ayat 31 dikatakan sebagai orang-orang pilihannya. Saudara, apa yang kira-kira akan menjadi respons kita kalau Anak Manusia datang di hari ini? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang meratap karena kita merasa kenyamanan kita terganggu, perbuatan kita terekspos? Ataukah kita menjadi orang-orang yang penuh sukacita menyambut Raja di atas segala raja yang datang ke dalam dunia? Saudara, apakah yang menjadi respon kita ketika Tuhan Yesus datang misalnya hari ini? Apakah kita akan menjadi pribadi yang penuh gemetar karena kita merasa ada sesuatu yang belum kita selesaikan? Ada dosa-dosa yang masih kita nikmati. Ada hal-hal yang belum bisa kita tinggalkan. Saudara, biarlah respon kita, andai kata Tuhan datang hari ini, maka biarlah kita menjadi orang-orang seperti yang dituliskan oleh huruf Mandarin Huan Ying. Saudara, ini bukan hanya sebuah ucapan selamat datang biasa, tetapi ini adalah sebuah ucapan, sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa kita bersuka cita menyambut kedatangannya. Saudara, huruf Huan berbicara tentang sukacita. Sedangkan huruf Ing yang terdiri dari radikal cuo yang artinya bergerak atau berjalan ditambah dengan yang berarti megah, menyambut, bernilai mahal dan tinggi, punya arti sesuatu yang kita lakukan secara aktif. Kita menyongsong, kita meninggikan orang yang akan datang tersebut. Saudara, biarlah kita menjadi orang yang bergerak aktif, bersuka cita menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Huan Ying mengingatkan saya tentang tentara yang baru saja pulang dan mendapatkan kemenangan. Rakyat akan menyambut mereka dengan penuh sukacita. Rakyat akan bersuka cita untuk kemenangan yang mereka peroleh. Saudara, yang akan datang kembali bukanlah panglima perang atau tentara yang bisa kalah di kemudian hari. Yang akan datang adalah raja di atas segala raja. Yang akan datang adalah pribadi yang membawa kemenangan yang kekal. Saudara, biarlah kita sebagai orang-orang pilihannya, kita bisa menyambutnya dengan penuh sukacita. Kita menyongsong, kita bergerak aktif, mengagungkan Tuhan yang sudah lama kita nantikan kehadirannya. Saudara, biarlah ini menjadi sebuah ingat-ingatan bagi kita. Huan Ying, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami bersuka cita untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau kami boleh mengalami, kami boleh menikmati privilege hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami benar-benar bersuka cita dan kami terus menantikan kedatangan-Mu dengan mengalaskan seluruh hidup kami atas karya keselamatan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap mempertahankan iman kami di tengah-tengah zaman yang semakin sulit ini, di tengah-tengah zaman di mana kasih yang semakin berkurang. Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.